Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat datang lagi kembali beribadah bersama kita pada minggu ini tanggal 18 Oktober 2020 dalam ibadah online. Oke adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah kita, tapi sebelum itu kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, pada saat ini kami anak-anakmu datang kembali ke hadiratmu yang Maha Kudus. Bapa, pada saat ini kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Kau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan menyanyi lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa. Yuk, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, pada saat ini kami anak-anakmu akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Kau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami dapat mengerti isi dari firman-Mu. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Amin. Oke, sekarang kita buka kitab kita yang terambil dari Kitab Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Kitab Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Dengan perikop ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perhatikanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu?
Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain dari orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Amin. Untuk firman Tuhan. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada minggu ini, kita menyanyi lagu Yesus Itulah Satu-Satunya. Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam renungan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kaleni. Shalom adik-adik, apa kabarnya nih? Nah, sekarang renungan kita hari ini bertemakan bersyukur kepada Tuhan. Nah, tapi sebelum itu kakak mau nanya nih, kan adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, kakak mau nanya, apakah adik-adik pernah mengucapkan kata terima kasih? Nah, dan kepada siapa adik-adik mengucapkan kata tersebut? Nah, hari ini kakak akan mengajak adik-adik membaca dan mendengarkan cerita tentang 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, apakah ada di antara adik-adik yang tahu apa itu penyakit kusta? Ayo, siapa yang tahu? Ya, pada masa Tuhan Yesus, penyakit kusta adalah sebuah penyakit yang cukup berbahaya dan sangat sulit disembuhkan. Wah, mengerikan ya. Orang-orang yang terkena penyakit ini biasanya akan mengalami luka-luka, bahkan sampai jari-jari mereka putus sendiri loh. Sangat mengerikan ya. Nah, karena sulit disembuhkan dan gampang menular, orang-orang pada masa itu sangat takut bertemu orang-orang yang mengidap penyakit kusta ini loh. Bahkan mereka mengusir para penderita yang mengidap penyakit kusta ini dan melarang mereka untuk mendekati orang yang sehat. Kalau mereka berani mendekat, mereka pasti akan dilempari. Kesian ya, sudah nggak ada obatnya, terus mereka nggak boleh lagi satu lingkungan sama orang sehat. Nah, pada suatu waktu ketika Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem, memasuki suatu desa di perbatasan Samaria dan Galilea, Tuhan Yesus bertemu dengan 10 orang kusta. Ketika mereka melihat Tuhan Yesus,
mereka tahu bahwa mereka tidak boleh mendekatinya. Namun mereka juga pernah mendengar bahwa Tuhan Yesus bisa melakukan mukjizat dan tentunya bisa menyembuhkan mereka. Nah, karena itulah dari jauh mereka berteriak kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Guru, kasihanilah kami." Nah, melihat itu Tuhan Yesus juga kasihan karena ia tahu mereka pasti menderita karena sakit tubuh mereka juga dikucilkan. Sehingga Tuhan Yesus menyuruh mereka pergi kepada imam-imam untuk diperiksa apakah penyakit mereka sudah sembuh atau belum. Nah, walaupun ke-10 orang kusta itu belum merasa sembuh pada saat itu, namun mereka percaya pasti mereka akan disembuhkan. Sehingga pada saat itu juga mereka segera pergi menemui imam-imam. Saat mereka masih di perjalanan, mereka melihat bahwa tubuh mereka sudah bersih kembali dan penyakit itu telah hilang. Wah, pasti besar, sungguh besar ya mukjizat Tuhan Yesus, sehingga mereka sangat senang dan ingin cepat menunjukkan diri kepada imam-imam. Tetapi ada satu orang yang berasal dari Samaria langsung teringat bahwa kesembuhan yang ia peroleh itu pasti karena kuasa Tuhan Yesus. Karena itulah ia segera berbalik kembali menemui Tuhan Yesus. Dari jauh ia langsung bersorak memuji Tuhan. Kemudian ia bersujud menyembah kepada Tuhan Yesus. Ia sangat berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena ia telah disembuhkan. Wah, orang ini sangat mengingat Tuhan Yesus ya pada saat penderitaannya. Apalagi pada saat senangnya dia tetap mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus tahu bahwa 10 orang itu telah sembuh semuanya. Tetapi karena hanya ada 1 orang yang kembali, sehingga Tuhan Yesus bertanya, "Kemana 9 orang yang lainnya?" Tuhan Yesus bertanya mengapa mereka tidak kembali untuk bersyukur dan berterima kasih. Walaupun Tuhan Yesus tidak marah dan membuat 10 orang itu menjadi sembuh, tapi Tuhan Yesus bertanya demikian untuk menunjukkan bahwa ia menyukai orang-orang yang tahu bersyukur dan mengucap terima kasih, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama yang telah melakukan kebaikan. Nah, apakah adik-adik seperti 1 orang yang kembali atau seperti 9 orang yang tidak kembali? Ayo. Nah, jadi demikian, apakah adik-adik sudah berterima kasih kepada Tuhan Yesus? Karena hari ini adik-adik masih bisa bangun pagi, mengikuti sekolah minggu, dan melakukan semua yang menyenangkan adik-adik. Nah, apakah hari ini juga adik-adik sudah mengucap terima kasih kepada mama dan papa yang sudah memberikan adik-adik makan dan minum, pakaian yang bersih untuk dipakai, dan semua yang baik disediakan orang tua kalian? Ayo, udah belum berterima kasih? Nah, jika belum, ingatlah, mulai saat ini untuk selalu bersyukur dan mengucap terima kasih kepada Tuhan Yesus juga setiap orang-orang yang telah melakukan hal-hal yang baik kepada adik-adik. Nah, adik-adik jangan lupa ya, pada minggu ini ayat hafalan kita terambil dari 1 Tawarik 16 ayat 34. Dengan berbunyi, "Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Amin untuk firman Tuhan. Nah, setelah adik-adik mendengarkan firman Tuhan tadi, jangan lupa ya untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan, terus kepada teman-teman yang udah menolong adik-adik, kepada orang tua yang selalu menjaga dan juga udah merawat adik-adik dari kecil hingga besar sampai sekarang. Oke? Jangan lupa berterima kasih. Dan sekarang kita berdoa ya untuk firman Tuhan tadi. Yuk, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Bapa, terima kasih atas ceritamu yang telah kau dengarkan kepada kami. Bapa, pada saat ini ajar kami untuk menjadi anak yang berterima kasih kepadamu, orang tua, dan sesama kami. Bapa, ajar kami juga untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita menyanyi satu buah lagu lagi untuk merespon firman Tuhan tadi, yaitu dengan judul Tuhan Yesus Baik.
bersyukur. Tapi sebelum itu kita berdoa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Yuk. Bapa, pada saat ini kami anak-anak-Mu akan mengumpulkan sebagian dari berkat-Mu. Kiranya Kau berkati persembahan ini untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati juga tangan-tangan kami yang memberikan. Berkati juga pekerjaan kedua orang tua kami. Berikan mereka selalu kesehatan, kekuatan. Berkati juga hidup kami supaya hidup kami menjadi persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, sekarang sambil mengumpulkan persembahan kita menyanyi lagu Aku Bahagia. Oke, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita. Nah, kita berdoa ya adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah menyertai dan memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Bapa, pada saat ini kami juga akan melanjutkan kegiatan kami. Kiranya Kau berkati kegiatan kami selama 1 hari ini. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai bertemu kembali di ibadah minggu depan. Tanggal berapa, Kak Bora? Tanggal 25 Oktober 2020 dalam ibadah online, oke? Tetap jaga kesehatan, mengucap syukur sama Tuhan, jangan malas-malas, oke? Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.